akan menguntungkan para kompetitor, para kompetisi untuk berkompetisi secara sehat, secara demokratis di tahun 2024. Ada beberapa daerah-daerah itu PJ itu dia ikut menjadi salah satu calon di daerahnya. Ya. Penempatan PJ yang sekarang di PJ wali kota, PJ Buton, Busel, Buten dan lain-lain, hampir benar-benar memang dari kacamata saya bahwa memang penempatan PJ itu cukup normatif melihat pergolakan demokrasi di sini. Namun demikian, apakah peran mereka ini bisa menjadi sebuah gejolak politik yang baru untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau partai-partai politik? Nah, menurut kita sebagai praktisi demokrasi, melihat ini seperti apa? Kepala daerah itu minimal dia melaksanakan 3 hal. Ya. Jadi ruang gerak dia pertama itu adalah dia sebagai pembina politik di daerah, tugas dan kewenangannya itu adalah sebagai menyelenggarakan pemerintahan, 2 adalah menyelenggarakan pembangunan, dan yang ketiga adalah menyelenggarakan tata kemasyarakatan. Salah satu konsep demokratisasi pembinaan tata kemasyarakatan ini harus diletakkan proporsional. Ya. Kenapa kita katakan proporsional? Adalah untuk memberi rasa keadilan berdemokrasi atau disebut dengan legal justice. Kalau kepala daerah dia jujur terhadap dirinya, kalau dan melihat rasa keadilan ke rakyatnya, hari ini seharusnya para kepala daerah umpamanya dia kepala daerah PJ di Bau-Bau, calonlah di Busel, calonlah di Buton Tengah, calonlah di Kabupaten Buton, atau calonnya di Buton Utara. Sehingga rasa keadilan rasa Kota Bau-Bau, rasa keadilan masyarakat Kota Bau-Bau mengharapkan independensi seorang PJ itu bisa terjadi. Dan independensi kepala daerah dalam rangka hal PJ adalah dalam rangka menjamin legal justice, rasa keadilan rakyat yang ada, yang dimana dia pimpin pada saat ini. Kalau mau ingin mencalonkan diri, hak politik dia dalam sistem demokrasi, silakan. Tetapi justice legalnya lebih bagus, etika politiknya lebih bagus berada di wilayah di luar Kota Bau-Bau. Contoh lagi, sekiranya umpamanya kan di Bau-Bau, please, asal jangan calon di Buton Tengah. Itu karena rasa keadilan independensinya dia untuk tidak mempengaruhi secara serta-merta, tidak langsung kepada justice, rasa keadilan rakyat di sana terjadi. Makanya tadi dikatakan bahwa bagaimana dia mau mengelola independensinya, membina sebagai pembina sosial kemasyarakatan yang benar dalam rangka menjamin kebenaran hukum, sehingga dia tidak akan bisa karena kepentingan politiknya. Berarti sama saja dia sama dengan incumbent. Kalau dia mencalonkan diri di situ, coba dia keluar tidak menjadi incumbent. Contoh, dia wali kota PJ wali kota Bau-Bau, dia mencalonkan diri di Buton Selatan. Berarti dia secara tidak langsung dia tidak menjadi incumbent di Buton Selatan. Tetapi dia akan menjadi incumbent. Kalau dia mencalonkan diri di Kota Bau-Bau, berarti dia incumbent di Kota Bau-Bau. Berarti tujuan daripada kolaboratif government itu tidak berjalan. Sementara hadirnya PRJ adalah dalam rangka menjamin kolaborasi government, pemerintahan berkolaborasi dari atas ke bawah, dari samping kiri kanan. Itu terjadi kolaborasi government. Nah, ini yang harus dikedepankan para PJ. Kita tidak halangi kalau ada cita-cita mau ingin maju, mau ingin calon kepala daerah, silakan please. Dan itu kita junjung tinggi, punya keberanian, punya etikat, punya motivasi, punya
kemauan untuk bersama-sama rakyat. Tapi tanggalkan Anda, jangan menjadi sebagai ini, dia tidak lagi menjadi incumbent di daerahnya, tapi keluarlah menjadi sama, menjadi kompetisi, menjadi kompetitor yang berdiri tunggal seperti daerah-daerah lainnya. Contoh wali kota Bau-Bau ke depan, kita harapkan berarti PJ, kalau Anda menjadi PJ, cukup menjadi PJ, kawal ini proses demokrasi di kota Bau-Bau sebaik mungkin, dan Anda jaminlah justice legal justice-nya masyarakat kota Bau-Bau tergaransi lewat kebijakan-kebijakan PJ hari ini. Dan saya yakin kalau itu niat baik itu dilakukan, saya yakin setiap daerah akan maju, kepentingan daerah terjawab, kepentingan pusat pun terpenuhi. Dan ini harus diletakkan. Makanya konsep government kolaborasi government itu dalam rangka pengangkatan PJ itu betul-betul terlaksana dengan bagus. Kapten, ini kan wilayah kita ini kan kecil ini. Melihat para PJ ini adalah putra-putra terbaik kita yang berada di luar. Karena kenapa? Harapan masyarakat sebenarnya, penataan kota, penataan daerah itu masih mengharapkan peran dari birokrasi yang punya talenta baik dalam penataan daerahnya secara keseluruhan. Sehingga memang saya melihat ada indikasi pendekatan politik dari masyarakat terhadap PJ-PJ kita. Cuma ini juga saya sepakat dengan kita bahwasanya ada subsidi. Ya. Subsidi penempatan permainan pilkadanya. Ya. Misalkan dari Busel ke Buton, Ya. birokrasi. Itu kalau menurut kita bagaimana itu? Ya, sebenarnya punya keinginan dalam rangka menyemarakan pesta demokrasi. Itu adalah satu keberuntungan buat kita di negeri ini. Kalau kader-kader terbaik kita mampu untuk menjadi kompetitor terbaik di daerahnya. Ya. Hanya ada etika demokrasi juga, ada tatanan-tatanan yang harus dijawab. Alhamdulillah hari ini kita berada di seperti yang kita katakan tadi, bahwa para birokrasi kita rata-rata sudah menjadi PJ, dan PJ-nya kita ini adalah putra-putra terbaik di daerah. Ini suatu kesyukuran. Tetapi etika tadi, kalau janganlah menjadi incumbent di daerah di saat Anda menjabat di situ. Seharusnya dalam rangka menjawab, dibuktikan dulu kinerjanya. Umpamanya kinerja hari ini, pemerataan pembangunan di daerah hari ini, yang harus dipersiapkan adalah jangka panjangnya. Maka kepala daerah PJ hari ini harus mempersiapkan tuntutan harapan rakyat di daerah di mana dia menjabat hari ini. Contoh di Bau-Bau, RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025 sampai 2045 harus sudah ditata oleh PJ hari ini. Sehingga kalau lahir kepala daerah ke depan yang definitif, maka penyusunan RPJMD-nya itu tidak lagi menunggu sesuai keinginan politik, sesuai keinginan para kandidat, tetapi RPJPD itu sudah dikelola secara matang sejak dini. Dan saya yakin contoh PJ Wali Kota Bau-Bau hari ini, dia paham tentang daerah ini. Dia paham tentang apa yang harus dilakukan. Dia pernah di pemerintahan kota, dia pernah di Bapeda, dia pernah di sekretariat, dan hari ini dia berada di kementerian, kemudian kembali di daerah. Tentu permasalahan hari ini dia tahu. Tapi apakah ini punya kesiapan dalam rangka menata ini, kesiapan di daerah? Dan saya yakin ini bisa sukses. Sama juga di Kabupaten Buton, beliau Pak Mustari juga berasal dari Kabupaten Buton, pernah di Bau-Bau, pernah sekarang di provinsi. Dia punya latar belakang di birokrasi cukup mapan, sehingga permasalahan daerah dia bisa jawab. Pimpin kamu hari ini tidak akan
tidak akan tampil menjadi incumbent gitu. Kalaupun dia menjadi kompetisi, dia akan berkompetisi di daerah di luar wilayah PJ-nya hari ini. Namanya seperti yang kita contohkan tadi. Dan inilah salah satu bentuk kita menggaransi yang namanya memberi rasa keadilan kepada rakyat, memberi rasa keadilan dalam sistem demokrasi, memberi rasa keadilan para kompetitor kita untuk bersaing secara sehat, secara jujur dalam menciptakan suasana yang bersih, nyaman untuk mencapai pesta demokrasi ke depan. Inilah yang menjadi harapan-harapan kita. Para PJ, kita berharap mempersiapkan diri penyusunan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan, dalam sebelum tiba penyusunan RPJMD yang 5 tahunan yang akan dikawal oleh pemerintah daerah, kepala daerah yang terpilih di dalam pemilu kada tahun 2024 ke depan. Dipersiapkan oleh para PJ hari ini. Dan ini pekerjaan yang membutuhkan energi, dan saya yakin para PJ hari ini juga pasti yakin mereka bisa untuk melakukan itu, punya latar belakang dan punya kemampuan untuk itu, dan ini tidak diragukan. Nah, mungkin itu yang harus dipersiapkan kepala daerah yang sementara menjadi pejabat kepala daerah hari ini. Tentang posisi kepala daerah dalam hal ini penjabat melihat rencana pembangunan jangka panjang daerah itu memang sangat penting. Karena kenapa? Dan itu bahkan menjadi gejolak. Nah, ini juga menjadi sebuah problema sebenarnya. Di Kota Bau-Bau itu terjadi hal seperti itu hari ini. Tidak jelas dia punya rencana detail tata ruang kota, di mana RT RW-nya, nah, RPJP-nya. Kita bicara Bau-Bau ya. Nah, tapi saya juga punya keyakinan dengan teman kita yang sekarang jadi PJ Wali Kota, Pak Rasman, juga dia jago di bidang itu. Makanya sebenarnya harapan masyarakat, kehadiran beliau ketika ditempatkan sebagai PJ itu memang sebuah hal yang pas. Karena kenapa? Beliau ini pernah di Bapeda. Dia paham tentang hal seperti itu. Begitu juga Pak Mustari sebagai PJ Buton. Beliau juga sangat paham. Sehingga proses penataan pembangunan untuk Kota Bau-Bau yang tersinergi dengan Buton itu harus memang lebih diprioritaskan oleh masing-masing PJ, sehingga memang kita sebagai masyarakat Bau-Bau atau masyarakat Buton tahu persis rencana-rencana pembangunan daerah kita di Bau-Bau maupun di Buton. Masih energik, rata-rata energik, baik itu di Buton Tengah maupun di Buton Selatan juga energik. Contoh, saya tidak paham betul di Buton Tengah, tapi contoh di Buton Selatan. Di Buton Selatan juga para aparatur sipil negara dengan lahirnya PJ hari ini juga berkontribusi bagaimana menjaga keseimbangan sehingga aparatur sipil negara, ASN-nya itu bisa melaksanakan tugas sebagaimana halnya, sehingga tidak berpengaruh karena ada pejabat kepala daerah motivasi kerja mengedur. Kadang kan kita lihat, dan alhamdulillah dengan lahirnya contoh di Buton Selatan, lahirnya juga PJ juga tetap menyemangati semangat motivasi para aparatur sipil daerahnya. Kalau aparatur sipil daerah juga mampu menjawab sistem kerakyatan yang ada di daerah, pasti kondusivitas daerah juga terlaksana. Dan mudah-mudahan para PJ kita, termasuk di Buton Tengah, termasuk di Buton, termasuk di Kota Bau-Bau, kita berharap bahwa para kepala daerah ini di Buton Kepulauan saling bersinergi karena contoh begini, pertumbuhan demokrasi di kepulauan ini tidak bisa hanya dibangun di satu daerah. Kapan sistem demokrasi di daerah ini bisa berjalan kondusif dan pada tahun 2024 bisa berjalan dengan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada, saya yakin Buton ke depan menjadi sentrum pertumbuhan ekonomi dengan sistem demokrasi yang dibangun dan ditata sejak dini.
Udah ya, cukup untuk pertemuan kita malam ini. Ya. Kita juga sudah bisa menarik kesimpulan-kesimpulan tentang juga ini menjadi sebuah motivasi atau inspirasi bagi kita masyarakat kota terhadap keberhasilan mereka jalankan selama 1 tahun. Ya. Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang baik bagi kita ya. Apalagi memang kepala daerah kita sekarang, PJ kita sekarang masih jauh sangat. Kita berharap dengan hadirnya PJ Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Rasman Manafi mampu menggenjot pertumbuhan daerah dengan mengedepankan sistem demokrasi itu bisa berjalan dengan bagus sesuai dengan harapan-harapan ke depan. Dan saya juga berharap banyak kepada beliau, dan saya tidak ragukan beliau karena 3 kompetensi yang dia miliki beliau hari ini, dan ini harus kita dukung. Pertama, dia berasal dari birokrasi. Kedua, dia adalah juga dari akademisi. 3, dari praktisi. 3 kompetensi ini saya yakin bisa membantu bersama-sama mengawal pemerintahan di daerah, mengawal pembangunan di daerah, mengawal tata kemasyarakatan di daerah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum.